Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunelisa Putri dengan stambuk A1J1180015 dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem digestiva atau sistem pencernaan sebagai laporan praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Dan tentu saja dalam praktikum ini saya dibimbing oleh seorang asisten bernama Kisan Muhammad. Langsung saja, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dibedakan atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi titik pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Titik enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan. Berikut gambar organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu mulut. Ada pada gambar ini. Nah, mulut di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dalam mulut terdapat gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Yang kedua, lidah. Lidah ini merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, dan lain-lain. Yang ketiga ini kelenjar ludah atau glandula salivales, menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat, yang licin, berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut dan mencerna makanan secara kimiawi. Kedua, itu adalah faring. Faring itu terdapat pada gambar ini yang saya tunjukkan ini. Faring berada pada bagian sini. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus di bagian dalam. Faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga itu kerongkongan. Kerongkongan itu pada bagian sini. Ada terdapat pada gambar ini. Nah, kerongkongan atau esofagus ini adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Titik makan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu pertama, tunika mukosa menghasilkan mukus atau lendir. Yang kedua, tunika submukosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis. Yang ketiga, tunika muscularis mengandung otot polos dan jaringan ikat. Pada esofagus juga terdapat gerakan melayang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas termas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Yang keempat, lambung. Lambung itu terdapat pada gambar ini.
Nah, bisa dilihat lambung itu atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut. Kiri titik dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu pertama, lapisan peritoneal atau lapisan serosa, merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Lapisan berotot terdiri atas kardiak, fundus, dan pilorus. Yang ketiga, lapisan submukosa. Lapisan ini terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Lapisan mukosa. Yang keempat, lapisan ini berfungsi menyimpan makanan dalam waktu kurun 2-5 jam, mengaduk makanan, dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Pada lambung ada beberapa enzim yang dihasilkan, yaitu HCl, renin, pepsinogen, lipasen, hormon gastrin, dan lendir. Yang kelima, usus halus. Usus halus terdapat pada gambar ini. Nah, usus halus ini merupakan saluran panjang yang sekitar 8,25 mili dan dibagi menjadi duodenum, usus 12 jari, merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Yang ketiga, ileum atau usus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar terdapat pada gambar ini. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terusan dari usus halus. Bagian-bagian dari usus besar yaitu sekum, usus buntu, dan kolon atau usus tebal. Yang kesembilan, anus. Anus itu berada pada bagian sini, gambar ini. Nah, anus ini merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dasar pelvis, di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengelolaan feses melalui anus disebut defeksi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem digestiva atau sistem pencernaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.